Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Tak lupa kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Sebelum saya melanjutkan pembahasan saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zakia Putri Nayani, saya dari kelas 1F Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai penjelasan sejarah perkembangan hadis. Nah, sejarah perkembangan hadis ini dari masa ke masa mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Untuk masa perkembangan hadis terdapat 4 periode, yaitu pertama, masa periode Rasulullah, kedua, masa periode para sahabat, ketiga, pada masa tabi'in, keempat, masa kodifikasi juga sesudahnya. Nah, pertama saya ingin membahas pada periodisasi masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah ini, yaitu masa turunnya wahyu dan pengembangan masyarakat Islam atau pembentukannya. Pada masa ini, Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah masyarakat. Dengan cara yang sangat sederhana, ilmu hadis berkembang sedemikian rupa seiring dengan berkembang pula masalah yang dihadapi. Pada masa Nabi Muhammad masih hidup di tengah-tengah masyarakat, hadis tidak menjadi suatu masalah. Karena jika mereka menghadapi suatu masalah atau skeptis, mereka akan langsung mendatangkan Rasulullah untuk mengecek kebenarannya. Setelah itu, barulah mereka menerima dan mengamalkan hadis tersebut. Lalu, pada periodisasi kedua, yaitu pada masa para sahabat. Para sahabat merupakan rujukan utama dari dasar riwayat ilmu hadis. Karena pada masa Rasulullah, sahabat inilah yang langsung mendengar dari Rasulullah itu langsung riwayat-riwayat hadisnya. Maka karena itulah, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, hadis disampaikan oleh para sahabat kepada generasi berikutnya dengan penuh semangat dan perhatian sesuai dengan daya hafal mereka masing-masing dalam mengingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka. Para sahabat tidak akan meriwayatkan hadis kecuali yang berbicara itu benar-benar bersaksi dan bersumpah bahwa hadis yang ia dapat itu benar dari Rasulullah. Selanjutnya, periodisasi ketiga yaitu pada masa tabi'in. Menurut ulama hadis, tabi'in adalah orang yang bertemu dengan satu orang sahabat Rasulullah atau lebih. Hadis ini diterima para tabi'in dari gurunya, yaitu sahabat dari Rasulullah SAW. Pada umumnya diterima dalam bentuk hafalan atau catatan-catatan. Dan periwayatannya pun tidak jauh berbeda dengan cara yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Pada masa tabi'in, Islam sudah menyebar ke berbagai negara, bahkan pada tahun 93 Hijriah. Periodisasi keempat, pada masa kodifikasi dan juga sesudahnya. Kodifikasi diambil dari kata codification yang artinya mengumpulkan atau menyusun. Secara istilah, kodifikasi ini adalah penghimpunan, pengumpulan, juga pembukuan hadis yang kemudian ditindaklanjuti oleh para ulama di berbagai daerah. Hingga pada masa-masa berikutnya, hadis-hadis terbukukan dalam kitab Al-Hadis. Selanjutnya, perkembangan hadis pada masa sesudah kodifikasi. Perkembangan ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu 1. Hadis pada masa awal sampai akhir abad ketiga. Masa kodifikasi dilanjutkan dengan menyeleksi hadis secara ketat. Kedua, hadis pada abad keempat sampai pertengahan abad ke-7. Masa ini, seleksi dilanjutkan dengan pengembangan dan penyempurnaan sistem penyusunan kitab-kitab hadis. Lalu ketiga, hadis pada masa pertengahan abad ke-7 sampai sekarang. Masa ini disebut dengan masa penghimpunan, pentakrijan, dan pembahasan. Kesimpulan mengenai pembahasan sejarah perkembangan hadis ini adalah, jika dilihat sejarah perkembangan hadis dari masa Nabi, para sahabat, tabi'in, dan kontemporer mengalami perjalanan yang sangat signifikan. Berawal dari perkembangan hadis yang disampaikan melalui lisan dan lisan, kemudian berkembang menjadi tulisan, yang dikarenakan adanya kekhawatiran akan hilangnya hadis-hadis Nabi. Itulah sedikit penjelasan mengenai sejarah perkembangan hadis dari saya, Zakia Putri Nayani. Semoga dapat menambah sedikit pengetahuan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.